Harga emas dunia diproyeksi menguat pada pekan depan didorong oleh sentimen ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga, The Fed hingga konflik global. Pengamat pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi memperkirakan harga emas bergerak di kisaran support used 4.006 per troy ounce dan resistance 4.193 United States dollars per troy ounce. Sementara untuk periode 1 minggu ke depan, support berada di USD 570 per troy ounce dan resistance di USD 4.270 per troy ounce. Pada Oktober untuk USD 4.500 kemungkinan besar, ya bukan lagi kemungkinan, tidak akan terkena di USD 4.500, tetapi memasuki November minggu pertama, kemungkinan akan menyentuh di level USD 4.376, kata Ibrahim. Dalam risetnya, Minggu 26 Oktober tahun 2025. Adapun harga emas global, pada penutupan perdagangan Sabtu 25 Oktober tahun 2025, berada di level US$ 4.112 per troy ounce, naik dibandingkan sebelumnya. Ibrahim juga memperkirakan harga emas domestik berpotensi bergerak di kisaran ke 2.390.000 rupiah hingga ke 2.400.000 rupiah per gram dengan peluang penguatan lanjutan pada November mendatang. Menurutnya, The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin BPS pada pertemuan pekan depan. Selain faktor suku bunga, ketidakpastian politik di Amerika Serikat juga turut menjadi pendorong penguatan harga emas. Hingga akhir pekan ini, pemerintahan federal Amerika Serikat masih mengalami shutdown yang telah berlangsung selama lebih dari 24 hari. Dari sisi global, eskalasi konflik Rusia-Ukraina kembali meningkat setelah Rusia melakukan serangan sporadis di wilayah Donetsk dan Donbas. Kondisi ini, kata Ibrahim, menimbulkan kekhawatiran baru di pasar dan mendorong bank-bank sentral global kembali melirik emas sebagai aset lindung nilai. Ibrahim memperkirakan harga emas global sulit menembus level 3 juta rupiah per gram hingga akhir Oktober. Namun peluang penguatan signifikan akan muncul pada November seiring meningkatnya permintaan logam mulia oleh bank sentral dunia dan ketegangan geopolitik yang belum mereda. Harga emas mencatatkan penurunan harian paling tajam dalam 5 tahun pada Selasa setelah investor melakukan aksi ambil untung menyusul rally kuat yang sebelumnya mendorong emas ke rekor tertinggi. Ya, harga emas spot anjlok 5,5% ke posisi terendah sepekan di level $4.115 per ons, kemudian menandai penurunan harian terbesar sejak Agustus 2020. Sedangkan emas berjangka Amerika Serikat kontrak pengiriman Desember ditutup merosot 5,7% menjadi $4.109. Sehari sebelumnya, harga emas mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di level $4.381 setelah sepanjang tahun ini meroket sekitar 60%. Adapun investor kini menantikan rilis data indeks harga konsumen Amerika untuk September pada Jumat mendatang. Data tersebut diperkirakan menunjukkan inflasi tahunan sebesar 3,1%. Di saat yang sama, pemirsa, pasar memperkirakan The Fed ini akan memangkas suku bunga 25 basis poin pada pertemuan kebijakan pekan depan. Pemirsa, pasar obligasi Asia mencatat arus keluar dana asing terbesar dalam 3,5 tahun terakhir pada September 2025. Investor asing mencatatkan penjualan bersih obligasi senilai $5,48 miliar Amerika di 5 negara utama, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, India, dan Korea Selatan. Pasar obligasi Asia mencatat arus keluar dana asing terbesar dalam 3,5 tahun terakhir pada September 2025 dipicu oleh aksi jual besar-besaran di Indonesia, menyusul meningkatnya kekhawatiran fiskal dan politik serta melambatnya aktivitas ekonomi regional. Berdasarkan data otoritas pasar dan asosiasi obligasi di berbagai negara, investor asing mencatatkan penjualan bersih obligasi senilai $5,48 miliar di 5 negara utama, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, India, dan Korea Selatan. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak Maret 2022.
Indonesia menjadi penyumbang terbesar arus keluar tersebut dengan penjualan bersih obligasi asing mencapai 4,6 miliar dolar pada September, level tertinggi bulanan sejak setidaknya 2016. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya ketidakpastian fiskal pasca pencopotan mendadak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan gelombang protes luas yang mengguncang pasar. Malaysia juga mencatat pelepasan bersih sebesar 1,63 miliar dolar, menjadi penjualan bulanan terbesar sejak Oktober 2024. Meski demikian, beberapa pasar mencatat arus masuk terbatas, seperti pasar obligasi Korea Selatan, India, dan Thailand, masing-masing mencatatkan inflow sebesar 563 juta dolar, 124 juta dolar, dan 60 juta dolar pada September 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Iya, selanjutnya pemirsa dari bursa global, bursa Wall Street, bursa yang berakhir ditutup variatif ini pada Selasa dengan indeks Dow Jones memimpin penguatan berkat sentimen positif dari laporan keuangan yang solid di sektor industri dan barang modal. Sementara itu pemirsa untuk Nasdaq tergelincir akibat tekanan pada saham teknologi dan chip. Pada penutupan perdagangan Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,47% ke level 46.924. Indeks S&P 500 hanya menguat tipis 0,0033% ke posisi 6.735. Sedangkan indeks Nasdaq Composite melemah 0,16% ke 22.953. Ya, sementara itu pemirsa dari Eropa, Bursa Ekuitas Eropa menguat pada Selasa, melanjutkan kenaikan di sesi sebelumnya, seiring investor mencermati hasil kinerja emiten yang variatif. Sementara itu saham Prancis memimpin keperkasaan dengan mencatatkan rekor tertinggi baru. Indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,21% ke level 573,3. Kemudian indeks DAX Jerman menguat 0,29% ke level 24.330 dan indeks CAC Prancis naik 0,64% ke posisi 8.258. Baik pemirsa, untuk membahas mengenai bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal dan juga IHSG hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Hendra Wardana, founder dari Republik Investor. Halo, selamat pagi Mas Hendra, apa kabar? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah baik Pak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di IDX Channel, Mas Hendra. Kalau kita lihat IHSG kemarin akhirnya kembali menembus level 8.200 ya dengan kenaikan 1,8%. Apakah kemudian memang yang mendominasi kenaikan IHSG ini adalah proyeksi penurunan suku bunga dari Bank Indonesia dan juga The Fed? Review Anda seperti apa, Mas Hendra? Iya, baru selain kalau misalnya kita lihat IHSG selama satu pekan sudah naik lebih dari 4% ya. Dan kenaikan ini bisa dibilang yang tadi Mbak Rosalyn sampaikan berhasil menembus di level psikologis yang 8.200 atau bahkan ditutup kemarin di level 8.238 atau naik 1,84%. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat reboundnya IHSG ini bisa dibilang sebelumnya ada tekanan tajam ya terkait dengan IHSG. Jadi akhirnya pasar kembali ke jalur positif dengan sentimen kalau misalnya kita lihat yang tadi baru saya sampaikan juga terkait ada rencana bahwa The Fed akan menurunkan tingkat suku bunganya lagi, dan kalau misalnya kita lihat Donald Trump juga isunya akan membatalkan terkait dengan rencana kenaikan tarif terhadap Cina. Jadi kebijakan ini bisa dibilang direspon langsung oleh pasar, dan kalau misalnya kita lihat juga ada salah satu katalis juga yang positif terkait dari buyback saham perbankan yang notabene market cap-nya besar, dan kalau misalnya kita lihat juga saham tersebut juga diakumulasi oleh asing yang lumayan besar, yaitu adalah saham BCA. Kalau misalnya kita lihat satu pekan terakhir BCA sendiri diakumulasi sebesar kurang lebih 2 triliun. Mungkin itu dulu Mbak Rosa.